Pernah nggak sih kamu jatuh cinta sama seseorang, tapi cinta itu terasa mustahil karena keadaan? Itulah yang dirasakan Mingke, tokoh utama dalam Bumi Manusia. Tapi tunggu, novel ini bukan cuma soal kisah cinta, tapi juga sebuah perlawanan, sejarah, dan tentang bagaimana menjadi manusia di tanah yang belum merdeka. Bumi Manusia adalah novel pertama dari tetralogi Buruh, karya Pramudia Anantatur, yang ia tulis saat diasingkan di Pulau Buruh. Tanpa alat tulis, hanya dengan suara ia mendiktekan kisah ini. Dan yang lahir bukan cuma cerita, tapi sebuah perlawanan dalam bentuk sastra. Novel ini mengisahkan Mingke, seorang pemuda pribumi yang bersekolah di HBS atau sekolah elit milik kaum Eropa pada saat itu. Mingke jatuh cinta pada Enlis, gadis blasteran, anak dari Nyai Ontosoro, seorang perempuan pribumi yang dianggap hina karena statusnya sebagai gundik, namun memiliki kecerdasan dan kewibawaan yang luar biasa. Dan disinilah sosok Nyai Ontosoro benar-benar mencuri perhatian. Seorang perempuan yang tidak bersekolah formal, tapi tahu cara melawan dengan martabat dan logika. Kisah cinta mereka tak berjalan mudah, karena hukum kolonial yang rasis dan birokrasi Belanda yang penuh diskriminasi pada saat itu, yang menjadi tembok besar yang menghalangi kisah cinta mereka. Namun, di balik kisah cinta itu tersembunyi pergulatan besar. Tentang bagaimana seorang pemuda pribumi yang memahami siapa jati dirinya di tengah bangsa yang dijajah. Bumi Manusia bukan sekedar kisah cinta, melainkan kritik tajam terhadap sistem kolonial dan ketidakadilan hukum. Novel ini mempertanyakan nilai-nilai barat yang diagungkan, menunjukkan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat pembebasan, tapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan identitas bangsa. Mingke mulai menyadari bahwa penjajahan tak selalu datang dalam bentuk kekerasan. Kadang ia hadir lewat sistem hukum, pemerintahan, budaya, bahkan pernikahan. Ada satu kutipan yang terus membekas di kepala. Orang boleh pandai setinggi langit, namun jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Dari sini kita diajak mikir nih, bahwa suara kita, tulisan kita, itulah cara kita melawan lupa. Dan apa sih yang membuat buku ini tuh masih relevan sampai sekarang? Yang pertama, karena kita masih bicara soal ketimpangan sosial. Lalu karena kita masih butuh suara-suara yang mau menulis. Serta karena identitas, harga diri, keadilan, itu bukan hal kuno, tapi tetap menjadi pertanyaan sampai hari ini. Kalau kamu suka cerita yang dalam, penuh konflik sosial, dan bikin kamu berpikir, novel ini wajib masuk daftar bacaan kamu. Dan buat kamu yang udah baca, siapa tokoh favoritmu dan bagian mana yang menghantammu secara emosional? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, dan ingat, selama kita masih bisa menulis, kita belum kalah.